Halo, selamat siang saudara. Anda menyaksikan Tribun News Update edisi Rabu 1 November 2023. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Tribun News Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Israel terkait serangan di Suriah. Menurutnya, penyebaran konflik di negara-negara lain di Timur Tengah tidak dapat diterima. Lavrov mengatakan serangan udara Israel semakin masif diluncurkan belakangan ini. Serangan itu tak hanya menargetkan Gaza, namun juga wilayah lain seperti Suriah. Jet Israel telah berulang kali menargetkan bandara di negara itu sejak 7 Oktober. Dalam perbincangannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Lavrov menekankan perlunya meningkatkan kewaspadaan. Sebab ada upaya dari pihak eksternal untuk menyelesaikan masalah geopolitik dengan memanfaatkan situasi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad menelpon Lavrov untuk membahas situasi terkini di Gaza. Selain itu juga terkait masalah bilateral dan kemajuan dalam mengakhiri perang di Suriah. Sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu, Israel telah mengebom Suriah setidaknya 3 kali. Serangan itu membuat bandara Aleppo dan Damaskus ditutup berulang kali. Salah satu serangan tersebut diakui oleh Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor. Menurutnya, Israel menyerang bandara Suriah dengan maksud mengganggu pengiriman senjata dari Iran ke Hamas. Pasukan Israel kembali melakukan serangan udara ke jalur Gaza pada Selasa 31 Oktober. Serangan tersebut menghantam kamp pengungsi di Jabalia hingga menewaskan puluhan orang. Kementerian Dalam Negeri Palestina mengatakan Israel mengebom kamp pengungsi dengan 6 peluru, masing-masing seberat 1 ton bahan peledak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban tewas akibat serangan itu antara 50 hingga 100 orang. Sementara 150 orang lainnya mengalami luka termasuk anak-anak. Militer Israel telah mengonfirmasi serangan terhadap kamp pengungsi Jabalia di Gaza. Namun mereka mengklaim serangan tersebut menargetkan seorang komandan Hamas. Komandan Ibrahim Biari yang mengepalai batalion Jabalia Pusat Hamas dilaporkan terbunuh. Namun Hamas membantah klaim bahwa ada komandan militernya yang hadir di kamp pengungsi. Kelompok militan Houthi yang berbasis di Yaman kembali meluncurkan sejumlah rudal ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun salah satu rudal diduga telah ditembak jatuh oleh militer Yordania. Serpihan rudal ditemukan di daerah Maudaram, Yordania yang diyakini sebagai rudal jelajah Quds buatan Iran. Rudal tersebut diluncurkan kelompok Houthi di Yaman menuju pelabuhan Eilat, Israel. Jarak kedua wilayah tersebut sekitar 1.600 km jauhnya. Selain ditembak militer Yordania, beberapa rudal juga dicegat oleh kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Sisanya berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara Israel Arrow. Aksi Yordania yang ikut menembak rudal ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Hampir seluruh negara di kawasan itu menentang Israel dan mendesak Amerika untuk menyetujui gencatan senjata. Namun, alih-alih membantu, Yordania justru meminta Pentagon untuk mengirim sistem Patriot di perbatasan. Negara itu khawatir jika perang Israel-Hamas meluas hingga wilayahnya. 2 tentara Israel tewas dalam operasi tempur di Gaza Utara pada Selasa 31 Oktober. Ini merupakan korban pertama di jalur Gaza sejak Israel memulai invasi daratnya. Kedua tentara yang tewas bernama Roy Wolf dan Lavi Lipsitz, masing-masing berusia 20 tahun. Mereka bertugas di unit pengintaian Brigade Infanteri Givati. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kedua tentara itu tewas saat berupaya merebut benteng Hamas di Jabalia. Ia memuji perjuangan tentaranya sebagai aksi yang heroik dan berani meski berakhir tewas. Adapun dalam serangan di Jabalia, Kementerian Dalam Negeri Palestina melaporkan sekitar 50 hingga 100 orang tewas. Sementara jumlah warga yang mengalami luka ada 150 orang. Lokasi yang diserang Israel ternyata merupakan sebuah kamp pengungsian. Serangan itu dilakukan untuk menargetkan seorang komandan Hamas yang disebut tengah berada di sana. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memperingatkan Israel dan Amerika Serikat terkait konflik di Gaza. Menurutnya, invasi darat yang diluncurkan Israel dapat memperparah situasi dan memperpanjang siklus kekerasan. Mohammed bin Saleh bertemu dengan 10 senator di ibu kota Saudi Riyadh seminggu yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan keprihatinannya tentang perlunya melindungi warga sipil Palestina. Sementara para pejabat diplomatik Amerika Serikat yakin bahwa Arab Saudi menentang invasi darat, sebab mereka menginginkan respons terukur yang dapat mencegah konflik lebih panjang. Namun Saudi bukan satu-satunya pihak yang khawatir bahwa invasi ke Gaza akan semakin menggoyahkan wilayah tersebut. Mesir dan Yordania juga telah menyuarakan keprihatinannya dan melihat dampak invasi tersebut sebagai peningkatan tajam jumlah pengungsi ke negara mereka. Terlepas dari kekhawatiran ini, para pejabat Amerika dan Saudi masih percaya bahwa perjanjian normalisasi dapat dicapai, sebab masih banyak kesamaan kepentingan yang mendorong mereka untuk bersatu. Amerika Serikat akan mengirim 300 tentara tambahan ke Timur Tengah untuk menjaga keamanan. Hal ini dilakukan menyusul serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah yang semakin masif. Juru bicara Pentagon, Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan, pasukan tersebut akan berangkat dari Amerika, namun tidak akan ditempatkan di Israel. Menurutnya, ketegangan justru meningkat di negara tetangga, yakni Irak dan Suriah. Ryder mencatat selama bulan Oktober telah terjadi serangan terhadap pasukan Amerika di wilayah tersebut sebanyak 27 kali. Rangkaian serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Mereka meluncurkan kombinasi serangan satu arah menggunakan roket maupun drone. Meski tak menimbulkan korban, sejumlah fasilitas militer milik Amerika dilaporkan rusak. Selain itu, belasan tentara juga dilaporkan menderita cedera otak traumatis akibat serangan itu. Amerika Serikat telah menempatkan tentaranya di Irak dan Suriah, masing-masing berjumlah 2.500 dan 900 personel. Penempatan itu merupakan bagian dari upaya Washington dalam memerangi kelompok radikal. Kelompok Houthi di Yaman secara resmi mengumumkan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan pihaknya akan terus mendukung rakyat Palestina. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Houthi pada Selasa kemarin didasari tanggung jawab agama, moral, dan kemanusiaan. Jenderal Yahya menyebut Yaman tak bisa tinggal diam melihat warga Gaza ditindas terus-menerus. Oleh karena itu, militer Houthi akan terus melakukan serangan ke Israel sampai agresi dihentikan. Adapun peluncuran rudal dan drone pada Selasa merupakan yang ketiga kalinya dilakukan Yaman terhadap Israel. Namun, dampak serangan itu belum diketahui secara pasti. Setidaknya, satu rudal jatuh di gurun Yordania dan tidak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Namun untuk pertama kalinya, rudal tersebut diterbang di atas Arab Saudi yang menyebabkan kerajaan tersebut mengaktifkan pertahanan udara. Awal bulan ini, Angkatan Laut Amerika mengklaim kapalnya telah menembak jatuh beberapa rudal dan drone yang diluncurkan ke arah Israel di Laut Merah. Namun, Pentagon tidak secara langsung menghubungkan hal ini dengan Yaman. أنا لا بد للشعوب العربية والإسلامية أن تقول كلمتها وأن تنتصر لغزة ولأطفالها ونسائها ونحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العزيز ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصارا للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي. Seorang pejabat tinggi di PBB mengundurkan diri pada Selasa 31 Oktober. Alasannya karena lembaga tersebut dinilai gagal dalam menangani krisis Israel-Palestina. Pejabat yang mundur yakni Craig Mohiber, Direktur Kantor Hak Asasi Manusia PBB di New York. Ia mengaku prihatin dengan kejahatan perang yang selama ini terjadi di Gaza. Seharusnya PBB sebagai organisasi perdamaian bertindak lebih tegas dalam menyikapi konflik tersebut. Namun alih-alih melakukan tugasnya, PBB justru menyerah pada kekuasaan Amerika Serikat. Mohiber dengan tegas menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai genosida.
Ia menuduh pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa terlibat dalam serangan tersebut, entah melalui dukungan senjata, intelijen, maupun uang miliaran dolar. Mohiber percaya bahwa PBB dulunya mempunyai prinsip dan integritas dalam menyelesaikan konflik. Namun hal tersebut telah hilang selama bertahun-tahun dan berulang kali gagal menghentikan genosida. Kerajaan Arab Saudi mulai waspada dengan terlibatnya Yaman dalam konflik Israel-Hamas, sebab rudal yang ditembakkan kelompok militan Houthi ke Israel juga melewati wilayah udaranya. Arab Saudi langsung mengaktifkan sistem pertahanan udaranya begitu rudal dari Yaman melintas. Selain khawatir negaranya terancam, Saudi juga masih terlibat perang dingin dengan militan Houthi. Keduanya pernah berperang pada tahun 2015 dan menuduh komunitas Syiah sebagai proksi Iran. Arab Saudi dan Houthi sebenarnya sudah siap berdamai pada musim semi tahun ini. Hal itu terjadi setelah muncul kesepakatan dari hasil mediasi yang ditengahi oleh Tiongkok. Namun, keterlibatan Yaman dalam konflik Israel-Hamas telah membuat Timur Tengah kian memanas. Pada Selasa 31 Oktober, militan Houthi meluncurkan sejumlah rudal dan drone ke Israel. Diduga serangan tersebut menargetkan pelabuhan Eilat di selatan negara itu. Namun, satu rudal dilaporkan jatuh di Gurun Yordania dan tidak menimbulkan kerusakan. Beberapa di antaranya juga ditembak jatuh kapal Amerika di Laut Merah. Sisanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel Aero. Pakar kebijakan luar negeri Rusia, Fyodor Lukyanov mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Hal ini merujuk pada serangkaian konflik besar yang sedang terjadi, mulai dari Perang Rusia-Ukraina, permusuhan Nagorno-Karabakh, hingga Perang Israel-Hamas di Timur Tengah. Menurut Lukyanov, rangkaian konflik yang sedang berlangsung pada dasarnya adalah Perang Dunia Baru, sebab kondisinya sangat berbeda dari dua konflik global pada abad ke-20. Lukyanov mengatakan eskalasi yang meningkat di Timur Tengah bukanlah konflik terakhir yang akan terjadi. Diperkirakan akan terjadi lebih banyak permusuhan di seluruh dunia dalam waktu dekat. Ironisnya, tidak ada satupun orang di dunia ini yang menurutnya dapat menghentikan permusuhan tersebut. Terkait konflik di Timur Tengah, Lukyanov menyebut bahwa Hamas memilih momen yang tepat untuk menyerang Israel. Hal ini mengingat adanya kekacauan internal selama lebih dari setahun yang dialami negara tersebut. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.